Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soraya, BP 19285128. Kali ini saya akan melakukan kolokium mengenai skripsi saya yang berjudul Kepentingan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan melalui kebijakan Freedom of Navigation pada tahun 2017 hingga 2021. Baik, langsung ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah maritim merupakan Commonwealth Heritage di mana setiap manusia bebas untuk mengakses wilayah laut tanpa ada hambatan. Dan juga penetapan hak kebebasan mengenai wilayah maritim internasional pada dasarnya dapat memicu konflik antar negara. Karena hal tersebut, negara-negara di dunia memutuskan untuk membentuk suatu konvensi hukum internasional, yaitu United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982 yang mengatur tentang hukum laut, di mana hukum laut tersebut pada dasarnya banyak merujuk kepada ketentuan kebebasan bernavigasi atau freedom of navigation. Nah, pada dasarnya pelaksanaan PON harus memperhatikan hak-hak negara lain di wilayah maritim internasional. Khususnya salah satunya di Amerika Serikat yang mengadopsi kebijakan ini sebagai kebijakan negaranya di pada tahun 1979. Nah, salah satu wilayah maritim internasional yang terkenal dengan konflik wilayahnya itu adalah Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat secara langsung dan tidak langsung memiliki keterlibatan wilayah tersebut karena dipicu oleh adanya potensi dan peluang yang serta ancaman yang berada di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak mengalami tidak menemukan solusi hingga saat ini adalah adanya overlapping claim yang ditetapkan oleh Tiongkok di wilayah tersebut. Baik, langsung ke rumusan masalah supaya kita ketahui bahwa Amerika Serikat secara geopolitik dan geografi berada jauh dari wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Nah, operasi kebijakan PON Amerika Serikat di LTS ini dianggap ancaman bagi Tiongkok dan begitupun sebaliknya. Reformasi kekuatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan adikuasa di dunia. Namun, overlapping claim yang didasarkan pada overlapping claim yang dilakukan oleh Tiongkok itu pada dasar tidak memiliki dasar yurisdiksi hukum dalam penetapannya. Untuk itu, Amerika Serikat mencoba terlibat dalam konflik ini dengan melakukan dan menerapkan kebijakan Freedom of Navigation sebagai bentuk responnya terhadap konflik ini. Namun, di pada tahun 2017 dan 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam perumusan kebijakan ini daripada tahun sebelumnya. Nah, untuk itu tim pertanyaan penelitian, apa kepentingan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan melalui kebijakan Freedom of Navigation pada tahun 2017 hingga 2021? Di mana tujuan ini di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan melalui kebijakan PON pada tahun 2017 hingga 2021. Di mana manfaat penelitian yang pertama manfaat akademis, di mana penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional untuk mengetahui apa kepentingan Amerika Serikat melalui kebijakan Freedom of Navigation, khususnya pada tahun 2017 hingga 2021. Dan manfaat praktis, diharapkan kebijakan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk menulis mengenai penelitian serupa. Nah, dari tinjauan pustaka, peneliti menggunakan 5 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah What's Freedom of Navigation, Australia, China, the United States, and the Making of Order in the Indo-Pacific, yang dibuat oleh Christian Wirt pada tahun 2019. Selanjutnya ada US Policy in the South China Sea Across the Three Administration, yang ditulis oleh Adam Jervall dan Mark Henderson pada tahun 2022. Dan selanjutnya ada konsep Lebensraum, perebutan hegemoni laut Cina Selatan antara Cina dengan Amerika Serikat, yang ditulis oleh Hadistian. Selanjutnya ada Freedom of Navigation Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan, yang ditulis oleh Muhammad Bahri. Dan selanjutnya ada The US Freedom of Navigation Program and Its Changes in the China Sea oleh Xiao Shun pada tahun 2021. Untuk membahas penelitian ini, penelitian menggunakan kerangka konseptual itu adalah national interest yang dikemukakan oleh Donald M. Nutter, di mana beliau menjelaskan terdapat 4 kepentingan nasional bagi sebuah negara. Yang pertama adalah kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Menulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Yang kedua, ada batasan penelitian itu dari tahun 2017 hingga 2021. Untuk unit analisisnya itu adalah kepentingan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan. Unit eksplorasinya adalah kebijakan Freedom of Navigation, dan level analisisnya adalah tingkat negara, yaitu Amerika Serikat. Untuk teknik pengumpulan data itu adalah studi kepustakaan atau library research. Selanjutnya untuk teknik data analisis terdapat 3 teknik. Yang pertama kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Baik, untuk sistematika penulisan skripsi ini adalah yang pertama bab 1 untuk pendahuluan, bab 2 adalah konflik di Laut Tiongkok Selatan,
Bab 3 adalah kebijakan Amerika Serikat melalui Freedom of Navigation di Laut Tiongkok Selatan. Dan bab 4 kepentingan Amerika Serikat di wilayah Laut Tiongkok Selatan melalui kebijakan Freedom of Navigation pada tahun 2017 hingga 2021. Dan bab 5 yang adalah penentu. Baik, langsung masuk ke bab 2. Saya akan membahas mengenai konflik di Laut Tiongkok Selatan. Melihat konflik yang tidak kunjung menemui solusi dalam penyelesaiannya, di sini terdapat 3 poin utama yang menjadi dasar mengapa konflik Laut Tiongkok Selatan masih saja terjadi hingga pada saat ini. Yang pertama itu adalah perselisihan atas potensi dan kedaulatan teritorial. Yang kedua itu adalah perselisihan antar negara pantai dalam mengklaim jurisdiksi yang sah atas perairan. Yang ketiga adalah perselisihan atas hak negara pantai dan negara dunia dalam menggunakan laut untuk keperluan militer. Baik, di sini saya digambar terlihat jelas bahwa terdapat 6 negara pantai yang memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan, di mana 6 negara pantai ini pada dasarnya memiliki klaim yang berbeda-beda dan didasarkan oleh dasar yang berbeda pula. Tiongkok dan Vietnam memiliki dasar klaim historis, di mana Tiongkok mempunyai dasar historis dengan menetapkan line dash line atau 9 garis putus-putus untuk menandai wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan 4 negara lainnya seperti Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam menggunakan dasar UNCLOS atau batasan wilayah yang diukur dari 12 mil dari garis pantai negara pantai tersebut. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya wilayah Laut Tiongkok Selatan itu merupakan wilayah maritim yang di mana negara-negara itu bebas untuk melakukan atau mobilisasi melewati wilayah tersebut, baik untuk melakukan perdagangan ataupun untuk melakukan aktivitas-aktivitas militer dalam rangka menjaga wilayah kedaulatan mereka masing-masing. Namun Tiongkok di sini memiliki kebijakan sendiri, di mana kebijakan itu dinilai tidak memiliki jurisdiksi hukum dalam penetapannya. Nah, baik, kita langsung masuk ke agresivitas Tiongkok di Tiongkok Selatan. Terdapat 3 poin yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah sejarah sebagai dasar klaim wilayah, di mana Laut Tiongkok telah mengklaim setidaknya 90% dari wilayah Laut Tiongkok Selatan. Yang kedua, dari penetapan dasar klaim dari sejarah, Tiongkok mencoba untuk menetapkan Nine Dash Line sebagai batas-batas wilayahnya, dan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah wilayah kedaulatannya. Nah, yang ketiga, dengan penetapan tersebut, Amerika Serikat pun semakin gencar untuk melakukan aktivitas militer di Laut Tiongkok Selatan, seperti melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal nelayan, khususnya kapal nelayan Filipina pada tahun 2020. Nah, melihat sengketa yang tidak kunjung usai reformasi Tiongkok dan juga agresivitas Tiongkok di Timur Selatan dengan aktivitas militernya, Amerika Serikat sebagai negara great power merasa bahwa Amerika Serikat merasa bahwa di sini perlu ada keterlibatannya untuk berusaha menjadi penengah dalam sengketa ini. Di dalam penelitian ini saya menggarisbawahi terdapat 2 poin. Yang pertama adalah Open Indo-Pacific, di mana Amerika Serikat pada saat pemerintah Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan Open Indo-Pacific pada tahun 2019, di mana Donald Trump melalui kebijakan ini mencoba untuk lebih menekankan perhatiannya kepada wilayah Asia Tenggara khususnya, dan juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan, di mana dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan yang didasari oleh kebijakan Open Indo-Pacific, Tiongkok di sini merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu ancaman juga bagi negara mereka, karena mereka menganggap bahwa negara lain yang memasuki wilayah kedaulatannya tanpa izin, maka hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran hukum. Dan yang kedua adalah pemanfaatan potensi strategis Laut Tiongkok Selatan sebagai SLOT, atau dengan Sea Lanes of Trade, dan SLOC atau Sea Lanes of Communication, di mana tercatat bahwa 80% perdagangan dunia itu melalui Laut Tiongkok Selatan. Nah, mengingat letak Laut Tiongkok Selatan itu sangat strategis, negara-negara di dunia pada dasarnya memutuskan untuk menggunakan wilayah maritim Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur, baik itu untuk jalur perdagangan maupun jalur untuk melakukan diplomasi ataupun aktivitas-aktivitas politik lainnya, karena wilayah tersebut dianggap strategis dan tidak butuh waktu lama untuk sampai ke negara tujuan melalui wilayah tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan Freedom of Navigation. Seperti yang dijelaskan bahwa UNCLOS pada tahun 1982 mendefinisikan bahwa PON merupakan sebuah prinsip dengan memberikan akses pada semua kapal yang mengibarkan bendera berdaulat untuk dapat berlayar dan melewati wilayah perairan internasional secara bebas. Di sini maksudnya bahwa negara-negara di dunia yang ingin melakukan pelayaran di laut
maritim internasional pada dasarnya bebas untuk melalui wilayah tersebut karena memang tidak ada yurisdiksi hukum yang mengatur sehingga ketika mereka mendapatkan intervensi dari negara-negara lain seperti hambatan ataupun penyerangan kapal nelayan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Tiongkok, mereka pun dapat mengajukan hal tersebut kepada UNCLOS. Nah, Amerika Serikat di sini sebagai negara great power pada dasarnya secara historis telah memanfaatkan kebijakan freedom of navigation ini sebagai salah satu kebijakan negaranya untuk berlayar di laut maritim internasional. Hal ini selaras dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Woodrow Wilson pada tahun 1918 mengenai 14 poin perdamaian dunia pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pasca Perang Dunia I, poin 2 yang menjelaskan di sana Woodrow menjelaskan mengenai kebebasan mutlak untuk bernavigasi di wilayah perairan teritorial, baik dalam kondisi damai maupun perang. Karena memang wilayah internasional itu tidak ada hukum atau hukum negara khususnya yang mengatur tentang arus pelayaran dunia. Lanjut kita masuki pembahasan bagaimana pelaksanaan kebijakan PON di Laut Tiongkok Selatan. Nah, kebijakan PON pada masa administrasi Trump yaitu pada tahun 2017 hingga 2021 di Laut Tiongkok Selatan dinilai cukup agresif dalam menentang klaim berlebihan di wilayah tersebut. Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun Obama yang justru kebijakan PON ini mengalami penurunan operasi. Nah, tercatat bahwasanya dalam rentang waktu masa jabatan Donald Trump pada tahun 2017, PON telah dilakukan sebanyak 6 kali dan di tahun 2018 sebanyak 5 kali. Tahun 2019 merupakan tahun puncak pelaksanaan PON yaitu 7 kali dan 2020 sebanyak 2 kali. Nah, Amerika Serikat merealisasikan kebijakan ini dengan melakukan pergerakan United States Naval Ships atau USNS di Laut Tiongkok Selatan sebagai bentuk pelaksanaan PON. Tercatat bahwa pada tahun 2017 terdapat 6 kali pelaksanaan kebijakan PON di bawah yang dipimpin oleh kapal USS Dewey dan USS Staten dengan jalur patroli di jarak 6 mil dari Pulau Mischief Reef dan juga Pulau Spratly dan Parcel. Untuk tahun 2018, pelaksanaan kebijakan PON di Laut Tiongkok Selatan dipimpin oleh kapal perusak USS Manston dan USS Hopper dengan patroli di dekat wilayah Mischief Reef yang di mana wilayah tersebut terkenal dengan wilayah yurisdiksi Tiongkok yang disengketakan oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk Tiongkok. Baik, selanjutnya pelaksanaan kebijakan PON di tahun 2019 juga didasari oleh visi misi Amerika Serikat di Indo-Pasifik melalui strategi Free and Indo-Pasifik. Dalam visi ini, Amerika Serikat pada dasarnya menekankan untuk menumbuhkan kerjasama dan fokusnya di kawasan tersebut. Melalui wakil Presiden Pence dalam kunjungannya ke Jepang, Singapura, Australia, dan Papua Nugini pada tahun 2018, Trump kembali ingin menegaskan komitmennya untuk memastikan perdamaian. Dan untuk tahun 2020, USS Vincent S. McCain BDG 56 telah melakukan operasi yang sama di wilayah Laut Tiongkok Selatan, di mana dalam operasinya Departemen Keamanan Amerika Serikat kembali mencatat terdapat 6 pelanggaran klaim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah kedaulatannya. Dan dari 4 tahun masa jabatan Donald Trump dalam menjalankan kebijakan Freedom of Navigation, Tiongkok tetap menjadi aktor utama yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan di luar dari apa yang telah diatur oleh United States, the law of the sea atau hukum internasional. Nah, bagaimana respon Tiongkok terhadap kebijakan PON di Laut Tiongkok Selatan? Tiongkok mengancam perbuatan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan dengan mengirimkan pesawat tempur. Hal ini dilakukan Tiongkok sebagai peringatan untuk Amerika Serikat dalam menurunkan agresivitasnya di Laut Tiongkok Selatan melalui kapal-kapal perusaknya yang mereka anggap sebagai bentuk operasi menjaga jalur lintas damai. Yang kedua, melalui Kementerian Luar Negerinya Tiongkok mengeluarkan pernyataan bahwa aksi yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan bentuk pelanggaran di daerah perairan teritorialnya. Dan yang ketiga, dengan tegas Tiongkok kembali akan menentang segala bentuk provokasi ilegal yang didasarkan kepada freedom of navigation dan Tiongkok juga meminta untuk Amerika Serikat dapat menghormati kedaulatan dan keamanan negaranya di Laut Tiongkok Selatan. Nah, apa implikasi pelaksanaan kebijakan ini di Laut Tiongkok Selatan? Yang pertama, semakin kompleksnya dinamika kerjasama dan konflik. Yang kedua, upaya penyelesaian konflik secara hukum. Yang ketiga, meningkatnya hubungan Amerika Serikat dengan ASEAN. Yang keempat, penggunaan fungsi kawasan sebagaimana kawasan tersebut berfungsi. Lanjut ke keempat, bagaimana kepentingan Laut Tiongkok Selatan melalui kebijakan Freedom of Navigation. Menurut Dr. Darlene terdapat 4 kepentingan negara. Yang pertama, pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata dunia, dan kepentingan ideologi. Untuk kepentingan pertahanan, Amerika Serikat pada saatnya telah meningkatkan anggaran biaya untuk militernya di Laut Tiongkok Selatan, yaitu
dengan nilai 54 miliar dan lebih dari 56.000 pasukan dikerahkan untuk melakukan kebijakan ini. Dan juga Amerika Serikat mengirimkan 8 kapal perang baru sebagai bentuk peningkatan kapabilitas militernya di Laut Tiongkok Selatan. Uh, di, uh, saya, di mana kepentingan pertahanan ini Amerika Serikat menganggap bahwa uh, posisinya itu adalah at the center of the attack of the action, di mana ketika Tiongkok melakukan agresivitasnya di Laut Tiongkok Selatan, Amerika Serikat sebagai negara kepala merasa terancam akan hal tersebut. Di balik fakta bahwa Global Firepower Index mengatakan bahwa Amerika Serikat dengan kekuatan Amerika Serikat dengan nilai 0,0606, bahwa Amerika Serikat tetap berada di urutan pertama kekuatan dunia. Dan yang kedua itu adalah kepentingan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa Tiongkok Selatan merupakan disebut juga dengan SLOT atau Sea Line of Trade dan SLOC atau Sea Line of Communication, di mana dua nilai strategis di Laut Tiongkok Selatan ini tidak bisa diabaikan. Amerika Serikat berusaha untuk melakukan dan memanfaatkan hal tersebut. Tercatat bahwa 80% perdagangan dunia itu melalui Laut Tiongkok Selatan, dan 10% yang merupakan perdagangan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat memiliki berinvestasi dengan negara-negara ASEAN, khususnya negara-negara Asia Tenggara yang juga memiliki sengketa di Laut Tiongkok Selatan dengan Tiongkok. Dan selanjutnya adalah kepentingan pertahanan dunia. Mengingat bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan itu melibatkan negara-negara di Asia Tenggara dan juga melibatkan negara-negara great power seperti Amerika Serikat, juga oposisinya seperti Jepang dan Korea Selatan, menggambarkan bahwa betapa kompleksnya konflik ini. Amerika Serikat merasa bahwa ketika Tiongkok mulai memasuki area Asia Tenggara dengan agresivitasnya, Amerika Serikat merasa bahwa ini adalah ancaman bagi Amerika Serikat, dan dengan mengeluarkan kebijakan Free Indo-Pasifik pada tahun 2019 pada masa kebijakan Donald Trump, Amerika Serikat merasa bahwa ideologi kebebasan atau hak kebebasan untuk mengakses laut maritim internasional itu harus dilakukan di semua wilayah maritim internasional, khususnya di Laut Tiongkok Selatan. Dan yang terakhir adalah kepentingan ideologi, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Departemen Keamanan Amerika Serikat. Dari segi sejarah telah ditetapkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara liberal sangat mendukung adanya hak kebebasan, atau dalam penelitian ini dapat digarisbawahi kepentingan ideologinya bahwa negara-negara dengan bendera yang berdaulat dapat melintasi wilayah maritim tanpa ada gangguan atau hambatan-hambatan dari negara-negara lain, khususnya Tiongkok yang pada saat ini dengan kapabilitas militernya yang memadai mewarnai konflik di Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya, masuk pada analisis kepentingan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan melalui kebijakan Freedom of Navigation pada tahun 2017 hingga 2021. Di sini peneliti mencoba untuk membahas mengenai intensitas kepentingan dari 4 kepentingan yang tadi. Yang pertama, defense interest. Peneliti menganggap bahwa defense interest ini termasuk kepentingan yang vital, di mana sewaktu-waktu operasi dari kebijakan Freedom of Navigation ini dapat meningkatkan eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan sehingga dapat mengancam keamanan negara, di mana suatu waktu juga negara dapat menerima ancaman berupa ancaman fisik ataupun militer. Yang kedua adalah economic interest. Di sini peneliti menggolongkan kepada major issues atau intensitas kepentingan ini tidak terlalu mengancam negara, namun juga harus dipertimbangkan kembali karena kerjasama Amerika Serikat dengan Tiongkok yang terjalin pada tahun 2019 itu tidak dapat diabaikan di balik bagaimana agresivitas mereka di Laut Tiongkok Selatan dengan meningkatnya intensitas dan kapabilitas militer Tiongkok di beberapa wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Dan yang ketiga adalah world order interest. Peneliti menggolongkannya pada vital issues, mengingat bahwa konflik ini melibatkan banyak negara. Amerika Serikat dengan kebijakan Freedom of Navigation pada dasarnya harus menimbang kembali untuk memutuskan apakah kebijakan PON ini tepat dilakukan di wilayah maritim Laut Tiongkok Selatan, karena memang dari segi geopolitik dan geografisnya itu berada jauh dari wilayah Amerika Serikat. Dan yang keempat, ideological interest, itu termasuk dalam major issues, karena tanpa selain freedom of navigation, Amerika Serikat dari segi historis pun telah melakukan mobilisasi dan juga telah melakukan penyebaran terhadap ideologi-ideologinya, yaitu adalah
liberal atau liberal yang dikenal dengan kebebasan selaras dengan kebijakan freedom of navigation yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan di laut dan di wilayah maritim internasional. Baik, masuk ke kesimpulan. Pada dasarnya, setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Namun, tidak jarang terjadi benturan kepentingan yang membuat sistem internasional itu semakin kompleks. Amerika Serikat kembali menjadi great power pada masa administrasi Trump, semakin menegaskan statusnya, khususnya di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Nah, perhatian terhadap kebijakan ini mengingat bahwa pada masa Trump, kapabilitas militer merupakan salah satu tujuan utama Trump dalam mengambil kebijakannya, di mana terdapat 4 kepentingan Trump melalui kebijakan freedom of navigation di Laut Tengah Selatan. Itu adalah kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, dan juga kepentingan tatanan dunia. Baik,